warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Saudin dari Pendidikan Geografi 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan micro teaching untuk materi persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya, baik kan? Pagi Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabar Baik, baik. Pak. Alhamdulillah. Absen dulu ya sebelum mulai pelajaran. Bagus. Hadir Pak, hadir. Bagas. Ada Pak. Rikard. Hadir. Dimas. Present. Januar. Hadir. Oke, bagus kalau masuk semua. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Sebelum memulai pelajaran, saya minta ke ketua kelasnya buat mimpin doa ya sebelum belajar. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin ya Allah. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu yang pertama itu flora di Indonesia, yang kedua itu fauna di Indonesia, yang ketiga itu flora di dunia, lalu ada yang terakhir itu fauna di dunia. Nah, langsung aja. Flora di Indonesia itu dibagi tiga. Ada flora asiatis, flora peralihan, dan flora australis. Nah, flora asiatis itu memiliki karakteristik hutan tropis, berukuran besar, dan memiliki daun yang lebat. Nah, contoh floranya itu ada Rafflesia arnoldi, anggrek, dan daun sam. Nah, lanjut ke flora peralihan. Karakteristiknya itu tumbuhan yang memiliki ukuran kecil, memiliki daun yang pendek. Yang ketiga itu ukuran daun yang umumnya lebih kecil. Dan yang keempat itu umumnya endemik pada zona Wallacea. Nah, contoh tumbuhannya itu ada Govasa, cengkeh, dan ampupu. Nah, lanjut ke flora australis. Karakteristiknya itu, yang pertama itu memiliki daun yang paralel. Yang kedua itu endemik terhadap wilayah Papua dan sebagian Maluku. Jadi dia itu cuma ada di wilayah tersebut. Nah, yang terakhir itu memiliki daun yang panjang. Nah, contohnya itu ada matoa, sagu, dan nipah. Nah, selanjutnya itu ada fauna di Indonesia. Nah, fauna yang pertama itu fauna asiatis. Karakteristiknya itu tidak memiliki kantung, rata-rata banyak jenis kera. Yang ketiga itu mamalia yang tubuhnya relatif besar, terdapat banyak jenis reptil, terus terdapat banyak ikan air tawar, dan rata-rata itu burungnya memiliki warna cerah. Kurang cerah. Nah, contoh hewannya itu badak cua satu, jalak Bali, dan macan tutul. Dan tentunya itu masih ada banyak hewan yang lainnya. Nah, terus ada fauna peralihan. Fauna peralihan ini memiliki karakteristik ciri fisik campuran antara asiatis dan australis. Lalu ada banyak yang sudah langka dan harus dilestarikan dan bersifat endemik, yaitu hanya ada di wilayah ini. Nah, contohnya itu ada anoa, burung maleo, dan babi rusa. Nah, lanjut ke fauna australis. Karakteristiknya itu rata-rata burungnya berwarna cerah dan coraknya beragam. Lalu mamalianya memiliki ukuran tubuh kecil. Lalu tidak ditemukan kera di hutan-hutannya. Lalu hewannya juga memiliki banyak kantung. Lalu memiliki sedikit jenis ikan air tawar. Dan yang terakhir itu banyak terdapat hewan yang bertanduk. Nah, contohnya itu ada burung cendrawasih, burung kasuari, dan kanguru pohon. Nah, sebelum masuk ke flora di dunia, yang perlu kalian tahu di sini anak-anak bahwa
bahwa fauna flora di Indonesia Timur itu memiliki kemiripan dengan yang ada di Australia. Ada yang tahu gak nih, kenapa fauna flora di Indonesia itu memiliki kemiripan yang ada di Australia? Itu Pak, karena katanya dulu Asia sama Australia itu nyatu Pak. Nah, betul banget apa kata Rikat. Penyebabnya itu diperkirakan karena pada zaman es di Indonesia pernah menyatu dengan Asia dan Australia. Pada masa itu, Indonesia menjadi jembatan persebaran hewan dari Asia dan Australia. Dan Australia sama Indonesia Timur itu bisa terpisah karena perubahan iklim yang menyebabkan perubahan suhu sehingga es mencair dan menyebabkan permukaan air laut naik dan menutupi daratan Indonesia Timur sama Australia. Dan pada akhirnya daratan Indonesia itu dan Australia terpisah karena hal tersebut. Karena hal tersebut tadi fauna dan flora Indonesia Timur dan Australia bisa mirip. Nah, faktor lainnya juga karena perubahan ketinggian permukaan daratan akibat tenaga eksogen dan endogen. Contoh faunanya itu seperti di Indonesia Timur tuh ada kanguru, spesies hewan tersebut ada juga di Australia, yakni di kanguru juga. Nah, lanjut. Nah, itu flora di dunia, yaitu ada bioma gurun. Ciri-cirinya itu intensitas cahaya mataharinya tinggi, evaporasinya lebih tinggi dari curah hujan, dan air tanah cenderung asin. Lalu curah hujan sangat rendah. Contoh tumbuhan yang ada di sini tuh ada kaktus, ada kola, ada aloe. Nah, terus lanjut ke bioma stepa. Nah, ciri-cirinya itu curah hujan yang tidak teratur, pada rumput tidak mampu menyimpan air karena tingkat porositasnya rendah. Lalu yang terakhir itu ada pohon khas seperti akasia yang tumbuh di daerah ini. Nah, persebarannya itu ada di Amerika Serikat, Afrika, dan Australia. Nah, lanjutnya ada bioma sabana. Ciri-cirinya itu padang rumput yang diselimuti oleh pohon-pohon yang tumbuhnya menyebar. Selanjutnya itu ada pohon-pohon yang ada sejenis palem dan akasia. Lalu umumnya terbentuk di daerah tropika dan subtropika. Dan yang terakhir itu peresapannya atau porositasnya tinggi. Nah, persebarannya itu ada di Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian Barat, dan Australia. Lanjut, bioma hutan basah. Nah, ciri-cirinya itu, yang pertama sepanjang tahun mendapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup, lalu kelembabannya tinggi, dan memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Pohon-pohon utamanya itu berdaun lebar dan lebat, serta selalu hijau. Nah, persebarannya itu ada di Amerika Selatan, ada Amerika Utara, Indonesia, dan Malaysia. Nah, buat contoh tanamannya itu ada meranti, ada kapur, dan kayu besi. Nah, lanjut, bioma hutan gugur. Cirinya itu pohon-pohon tidak terlalu merapat dan jumlah tumbuh-tumbuhannya relatif sedikit. Lalu mempunyai empat musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, pohonnya ini tuh tinggi, tetapi daunnya tidak terlalu lebar. Nah, persebarannya itu ada di Amerika dan Australia. Nah, buat tumbuhannya itu ada pohon oak, terus ada acer atau maple disebutnya. Nah, lalu tuh ada bioma taiga. Nah, ciri-cirinya itu tumbuhannya berdaun jarum dan memiliki lapisan lilin. Lalu musim dingin cukup panjang, sedangkan musim panas sangat singkat. Lalu selanjutnya itu, selama musim dingin, air tanah di daerah ini menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Nah, buat persebarannya sendiri tuh Rusia bagian utara dan Kanada. Nah, lanjut itu ada bioma tundra. Nah, ciri-ciri yang dimilikinya itu musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Lalu tidak dijumpai pepohonan kecuali lumut. Nah, persebarannya itu di sekeliling lingkaran Arktik dan pulau-pulau
kecil dekat Antartika. Nah, lanjut ke fauna dunia. Nah, fauna dunia itu yang pertama itu ada Palearktik, persebarannya itu di wilayah Eurasia dari kutub utara hingga Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, Jepang, dan Selat Bering. Nah, hewan ini bervariasi karena suhu di daerah tersebut tinggi dan curah hujan bervariasi. Nah, contohnya itu ada landak, rusa kutub, panda, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua itu ada Nearktik. Persebarannya itu di Amerika Utara, lalu Greenland yang tertutup salju. Nah, contohnya itu ada bison, tupai salamander, berang-berang. Nah, bisa dilihat kan di gambar ini tuh kalau bulunya tuh tebal karena untuk melindungi mereka dari suhu yang dingin. Nah, lanjut ke neotropik. Persebarannya itu di daerah iklim tropik dan iklim sedang. Di negara Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin contohnya. Nah, itu contoh hewannya itu ada kelelawar, armadillo, siamang, dan piranha. Nah, lanjut ke Australia. Nah, persebarannya itu sebagian besar di daerah iklim tropis dan sebagian iklim sedang. Di negara Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan Oseania. Nah, contoh hewannya itu ada koala, buaya, platypus, dan wallaby. Nah, selanjutnya itu ada hewan fauna oriental. Persebarannya itu biasanya di wilayah beriklim tropik dan dominan hutan hujan, seperti Indonesia, Malaysia. Nah, lalu persebarannya itu tersebar di benua Asia Selatan dan Asia Tenggara sampai wilayah peralihan. Nah, contohnya itu ada badak, harimau, bekantan, dan gajah. Nah, selanjutnya itu ada Ethiopian. Persebarannya itu ada di wilayah Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab Selatan. Di bagian utara wilayah Ethiopian berupa Gurun Sahara. Nah, contoh hewannya itu ada simpanse, cheetah, zebra, lemur, babon, dan lain-lain. Apa ada yang ingin bertanya untuk pembahasan sampai sini? Saya Pak, Iya, apa? saya mau nanya Pak, kan di barat sama di timur tadi Bapak jelaskan fauna dan flora berbeda tuh Pak. Itu kenapa ya Pak? Padahal kita masih satu wilayah gitu, masih satu negara Republik Indonesia Pak. Kenapa berbeda Pak? Nah, pertanyaannya bagus nih. Mungkin ada teman-teman yang mencoba jawab pertanyaannya dari Bagus. Saya Pak. Iya, boleh. Kenapa, Yanwas? Ya, itu karena adanya perbedaan iklim dan topografi, Pak. Nah, benar ya. Jawaban dari Yanuar. Yang kita ketahui itu, cuaca di setiap tempat itu berbeda-beda. Jadi, ini adalah salah satu hal yang bisa mempengaruhi perbedaan fauna tersebut. Nah, kemudian intensitas hujan di bagian barat itu sangat sedikit dibandingkan bagian timur. Ya, lumayan sering karena kadang dibawa oleh angin yang berasal dari Australia. Gitu. Udah jelas belum, Bagus? Sudah Pak. Nah, gimana nih anak-anak? Udah paham semua belum sama materi hari ini? Sudah Pak. Baik, kalau udah paham semua, Bapak ada kuis nih. Kalau bisa ngejawab dengan cepat, akan ada nilai tambahan. Asik. Nah, udah siap ya? Udah Nah, Pak. ini pertanyaannya nih. Siapa yang bisa jawab nih? Tipe fauna yang bertempat tinggal pada wilayah X adalah? Saya Pak. Iya, bagus. Jawabannya apa? Itu karena di Pulau Sumatera adanya, jadi jawabannya oriental. C. Nah, benar banget. Jawaban bagus, yaitu C. Wilayah yang ditunjukkan oleh huruf X ini adalah Pulau Sumatera. Fauna yang ditemukan di pulau ini adalah fauna tipe Asiatis atau oriental yang memiliki kemiripan dengan fauna di benua Asia. Contohnya adalah gajah, badak, dan harimau. Nah, lanjutnya ke kuis soal nomor 2. Nah, ini nih soalnya. Pada rumput yang luas dengan diselingi adanya perpohonan atau semak-semak di sekitarnya disebut. Ada yang jawab? Saya Pak. Iya, boleh. Apa jawaban? Padang rumput. A Pak, sabana. Nah, iya benar banget. Yang dikatakan oleh Dimas jawabannya itu sabana. Karena
di daerah ini tuh diselingi sama semak-semak yang lumayan tinggi. Dan biasanya fauna yang meninggali tempat ini tuh kayak zebra, jerapah, dan sebagainya. Nah, sekian kelas kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih ya, Pak. ya. Terima kasih Pak.